Banten dikenal sebagai daerah 1000 kiai dan sejuta santri. Salah satu ulama asal Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani, pernah menjadi imam di Masjidil Haram Mekkah, dan karya kitab-kitabnya masih rutin dikaji di berbagai pesantren hingga universitas dalam maupun luar negeri. Selain Syekh Nawawi Al-Bantani, ada banyak lagi ulama terkenal di Banten. Berikut ini ada 3 ulama sepuh di Banten yang kini masih hidup. Yang pertama, Abuya Syar'i Ciomas Banten. Abuya Tubagus Ahmad Syar'i Ciomas Banten merupakan sosok ulama yang saat ini paling diakui keberadaannya sebagai Paku Bumi di Banten. Beliau merupakan satu-satunya murid Syekh Nawawi Al-Bantani sekaligus ulama satu angkat dengan Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Kini usianya sudah mencapai kisaran 65 tahun, tentunya sudah sangat sepuh. Ulama yang satu ini sangat jarang dikenal oleh orang umum di Nusantara. Tak jarang di Banten sendiri dikarenakan memang beliau jarang keluar terlihat publik. Kesehariannya hanya berdiam di rumah dan menerima tamu yang datang ke rumah. Banyak tamu yang datang sekedar meminta doa dan barokah dari beliau. Dan beliau pun disebut-sebut sebagai pemegang golok Ciobas. Golok yang bukan sekedar golok biasa, tapi golok ini merupakan golok prasejarah yang menjadi wasilah terusirnya orang-orang Baduy saat mereka menyerang Banten. Yang kedua, Abuya Muhtadi Cidahu Pandeglang Banten. Merupakan salah satu ulama yang diakui sebagai pakunya tanah Banten, seorang ulama yang terdaftar dalam jajaran Mustasyur PBNU. Beliau adalah seorang putra dari Abuya Dimyati Cidahu Pandeglang. Ayahnya merupakan seorang waliullah yang sangat masyhur, tak hanya di Nusantara, namun juga dunia internasional. Pernah suatu ketika beliau, Abuya Dimyati, dipenjarakan oleh salah satu partai politik. Namun anehnya seketika Abuya Dimyati di dalam penjara, semua penjaga lapas selalu merasa hal yang aneh seperti muntah-muntah, sakit perut, dan buang air besar terus-menerus. Atas kejadian tersebut kemudian dalam jangka waktu singkat, Abuya Dimyati dibebaskan dari penjara. Abuya Muhtadi merupakan sosok ulama karismatik yang mempunyai banyak karomah. Banyak murid-muridnya yang secara langsung melihat karomah beliau. Salah satunya yang terkait dengan banjir sekitar daerah Serang belakangan ini, yang menghanyutkan banyak korban bangunan, tokoh besar, dan barang-barang berharga lainnya. Sebelum terjadi banjir besar di Serang, malam harinya Abuya Muhtadi melakukan ritual zikir yang cukup lama. Setelah usai, dikira beliau keluar lalu berkata pada orang-orang yang berada di situ, "Banten sudah tidak dapat tahan lagi oleh saya." Orang-orang yang berada di tempat tersebut bingung apa maksud Abah Muhtadi. Apa yang akan terjadi dengan Banten? Biasanya kalau Abah berkata begitu, tak lagi akan ada hal besar yang akan terjadi di tanah Banten. Benar saja, keesokan harinya sekitar pada subuh, Banten berduka, khususnya yang berada di daerah Serang dan sekitarnya terjadi banjir besar yang luar biasa. Yang ketiga, Abuya Munfasir pada Rincang, Serang, Banten. Penampilan yang sangat bersahaja membuat orang yang melihatnya bergetar, wajahnya bersinar. Beliau bagai magnet kehidupan. Ulama Paku Bumi Banten yang terakhir adalah Abuya Munfasir yang bertempat tinggal di Padarincang, Serang, Provinsi Banten. Beliau mempunyai pesantren yang tanpa nama terletak di kaki bukit Padarincang. Abuya Munfasir dulunya seorang dosen lain di kota Cirebon. Setelah itu beliau hijrah kembali ke Padarincang. Beliau menjual seluruh harta bendanya untuk dibelikan sebidang sawah dan membangun sepetak gubuk, dan sisa selebihnya beliau sumbangkan. Pada saat krisis moneter di mana keadaan sangatlah paceklik, sampai-sampai pada saat itu
Kata beliau, untuk makan 1 biji telur saja harus dibagi 7. Abuya Munfasir hanya menerima santri laki-laki yang jumlahnya maksimal 40 orang saja. Akan tetapi, belum pernah santrinya mencapai angka 40. Itulah sekilas cerita 3 ulama sepuh di Banten yang kini masih hidup. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.